kita perlu tumbuhkan pada masyarakat bahwa perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebenarnya kan sudah sejak dulu. Betul. Baik perbedaan agama. Berarti kita di sini intinya adalah saling menghargai teman-teman, walaupun kita berbeda. Yang jelas Indonesia ini sangat majemuk sekali, terutama pada budayanya, suku bangsanya, agamanya teman-teman. Jadi kita di sini jangan gampang diadu domba oleh siapapun, karena kita ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat dakwah dimanapun Anda berada, selamat berpuasa. Bagi yang menjalankan puasa, baik itu dari mahasiswi atau mahasiswa, ada yang mungkin sedang di kos-kosan, ada yang mungkin lagi di pondok ini ya, ada yang di pondok mungkin lagi jadwal ngajinya lagi jeda, bisa sambil melihat YouTube Fakultas Dakwah dan melihat obrolan Islam inspiratif yang hari ini akan ditemani oleh narasumber kita bersama Bapak Dr. Nawawi M.Hum, Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah. Tangan dulu dong kita. Oke. Tema kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh beliau, narasumber kita, yaitu eksistensi diri berbasis multikultural. Jadi, multikultural seperti apa di Indonesia yang kita harapkan itu akan kita kulik sedalam-dalamnya, karena beliau ini adalah ahlinya di bidang budaya, di bidang kemasyarakatan. Nah, mumpung lagi sama beliau, kita tanya ya teman-teman sambil menunggu buka puasa, atau mungkin teman-teman lagi berkumpul bersama di sebuah forum, lagi duduk, bisa nih sambil mencari ilmu dengan Wakil Dekan 3 kita, Bapak Dr. Nawawi M.Hum. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Mas Iya, Anas. gimana kabarnya Bapak Dr. Nawawi? Alhamdulillah, sore hari ini sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah. Semoga semua yang melihat ataupun yang menyaksikan YouTube ini juga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Oh iya, bagi yang melihat YouTube ini, boleh dibantu Fakultas Dakwah untuk disebarluaskan dan jangan lupa di-subscribe. Ada di bawah sini, nanti tinggal diklik saja subscribe dan tombol loncengnya. Jangan lupa ya teman-teman, agar bisa mengikuti semua kegiatan yang ada di Fakultas Dakwah, termasuk acara kita yang pada sore hari ini akan kita kulik bersama-sama terkait dengan obrolan Islam inspiratif dengan langsung narasumbernya yang kita undang di sini. Oke, Bapak Dr. Nawawi, kita melihat di Indonesia saat ini sangat majemuk sekali nih Pak. Ya, sangat majemuk sekali. Bagaimana tanggapan panjenengan di bulan Ramadan ini agar membentuk sebuah sosial kemasyarakatan yang baik, karena kita melihat dari multikultural budaya, multikultural agama kita, multikultural ras kita di Indonesia ini sangat majemuk sekali. Monggo Bapak, kira-kira seperti apa yang harus kita kita tumbuhkan di dalam diri kita? Baik, terima kasih Mas Anas. Berkaitan dengan tema sore hari ini, eksistensi diri berbasis multikultural, bahwa kita tahu bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang multikultural, sangat plural, sehingga kita harus menyadari akan perbedaan yang ada di bangsa kita, di masyarakat kita, sehingga kita akan bisa menempatkan diri kita, akan bisa menghargai dan akan bisa memberikan kehormatan pada yang lain. Nah, inilah yang kita perlu tumbuhkan pada masyarakat, bahwa perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebenarnya kan sudah sejak dulu. Betul. Baik perbedaan agama, Betul. perbedaan Betul. suku, Betul. ras, Betul. kemudian bahasa dan sebagainya. Itu adalah merupakan sebuah keniscayaan, ya, sunatullah. Sudah sunatullah ya, Pak. Sunatullah. Maka disinilah
kesadaran kita akan perbedaan ini janganlah dipandang sebagai sebuah yang menjadi gap ataupun yang menjadikan perbedaan ini menjadi permusuhan ataupun menjadi konflik ya bagi kita di masyarakat kita. Maka disinilah sebenarnya kita harus mengedukasi masyarakat juga akan perbedaan-perbedaan ini sehingga masyarakat itu akan memiliki kesadaran dan akan bisa menjaga perbedaan-perbedaan ini, saling menghormati, saling menghargai di antara anggota-anggota masyarakat yang berbeda itu. Oke, itu berarti kita di sini intinya adalah saling menghargai teman-teman, walaupun kita berbeda. Yang jelas Indonesia ini sangat majemuk sekali, terutama pada budayanya, suku bangsanya, agamanya teman-teman. Jadi kita di sini jangan gampang diadu domba oleh siapapun, karena kita ini negara yang kuat, negara yang hebat ke depannya. Karena kita punya 4 pilar kenegaraan, yaitu yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 45, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang terakhir adalah NKRI. Kalau saya tambahin NKRI harga mati. Gimana menurut jenengan terkait 4 pilar yang ini? Apakah harus ada edukasi atau kita mencari di Google saja cukup, atau seperti apa Pak edukasinya ke masyarakat? Ya, 4 pilar itu sebenarnya ya harus diedukasi kepada masyarakat agar masyarakat itu memahami memahami berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika terutama yang berkaitan dengan keanekaragaman di dalam masyarakat, baik misalkan ada perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras dan sebagainya, bahwa pada dasarnya kita semua manusia itu sebagai anggota masyarakat itu memiliki kesamaan derajat sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk Allah itu memiliki derajat yang sama. Nah, kalau dalam pandangan Islam hanyalah takwanya yang membedakan di antara yang satu dengan yang lain. Nah, disinilah kadang-kadang ada anggota masyarakat yang merasa bahwa dirinya itu lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi stratifikasi sosialnya misalkan. Nah, sehingga merasa bahwa dirinya itu lebih baik, lebih terhormat, lebih super power dari yang lain, sehingga melihat kalau memiliki rasa ataupun sifat yang seperti itu akan memandang yang lain lebih rendah, yang lain itu akan lebih kurang terhormat dan sebagainya. Nah, rasa itu harus dihilangkan, rasa itu harus dihapuskan dari diri kita. Ya, latihan ya Pak ya, pelan-pelan. Betul. Ya, jadi di sini yang namanya edukasi kepada masyarakat itu saya pikir penting untuk menyadarkan masyarakat bahwa pada dasarnya kita semua itu sama, tidak memandang ras, tidak memandang perbedaan agama ya. Walaupun di dalam di dalam Islam misalkan ya, di sini ada dalil lakum dinukum waliyadin misalkan. Nah, itu kita tempatkan pada bagaimana kita melihat posisi, yakni antara akidah dan muamalah ya. Kalau dalam sisi akidah memang kita harus tegas ya, tidak boleh mencampur adukan antara
keyakinan yang satu dengan keyakinan yang lain. Betul sekali. Tapi ketika masuk dalam wilayah muamalah, maka no problem. Artinya bahwa perbedaan agama, perbedaan ras misalkan, saling menolong, saling membantu, saling menengok, misalkan ada yang sakit saudara ataupun tetangga kita yang beda agama. Betul. Itu tidak masalah. Tidak masalah. Betul itu sekali. Adalah dalam wilayah muamalah. Betul. Sehingga kita tidak boleh mengklaim bahwa diri kita itu yang lebih baik. Ya. Kalau dalam wilayah muamalah, yakni sosial kemasyarakatan, sosial kemanusiaan, itu antara penganut agama yang satu dengan penganut agama yang lain itu adalah sama. Ya. Karena kita negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita harus menghargai, saling bertoleransi antar warga negara di Indonesia ini. Betul sekali. Sebenarnya kita ini termasuk beruntung ya Pak, karena multikultural inilah yang membuat Indonesia semakin berkembang. Betul atau tidak Pak? Betul. Nah, multikultural ini justru aset yang sangat besar sebenarnya bagi negara kita, karena tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain. Itu. Nah, hanya saja kita harus bisa menjaga, harus bisa memelihara perbedaan-perbedaan itu. Betul. Dengan keanekaragaman yang sangat kompleks itu, justru inilah warna Indonesia. Kita. Betul. Seperti ini. Ya. Itu. Karena kita berbeda-beda, tetap satu jiwa. Itulah Indonesia, teman-teman. Jadi teman-teman bisa dilihat lagi di dalam 4 pilar kebangsaan yang kita sebutkan tadi, dan sudah dikonfirmasi dari narasumber kita bahwa sangat penting sekali di Indonesia ini untuk memenuhi 4 pilar tersebut, teman-teman. Karena kita warga negara ini, semua warga negara itu sudah harus ditanamkan rasa tersebut mulai dari pendidikan sedini mungkin. Betul ya Pak? Betul. Ya, jadi inilah yang harus kita terapkan di seluruh sektor lini kita, walaupun kita ini sudah bekerja atau teman-teman yang masih mahasiswa atau ada yang sudah nanti di masyarakat berorganisasi, kita harus ingat bahwa kita ini tetap harus mengedepankan sisi kewarganegaraan kita, yaitu tadi ada Pancasilanya, kita harus menganut itu, berpedoman dengan itu, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir adalah NKRI harga mati, nggih Pak. Nah, ini yang terakhir Pak, pertanyaan dari saya. Kita kan sudah melewati proses pemilu kemarin ya Pak ya. Ini kita sudah masuk bulan Ramadan. Gimana tips dan triknya Pak? Jadi kedepannya ini kita di Indonesia ini tidak gampang diadu domba, tidak gampang dipecah belahkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita bisa terus damai. Setelah pemilu pun kita alhamdulillah damai ini. Alhamdulillah damai, dan kita harus terus bersatu. Itu tips and triknya seperti apa itu Pak? Baik. Ya, jadi dengan adanya pemilu yang sudah dilakukan, kita menyaksikan bersama ya, bahwa perbedaan-perbedaan pilihan, perbedaan dari masing-masing pilihan warga negara itu pasti ada. Ya. Nah, tapi perbedaan itu bukanlah sebagai yang jadi batu sandungan kita ya Pak. Iya, betul. Jangan gitu ya. Perbedaan pilihan bukan berarti kita harus bermusuhan, iya. Harus pecah belah dan sebagainya. Betul. Nah, maka di sini kita harus menyadari juga bahwa pemilu itu adalah merupakan sebuah momen yang memang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam rangka untuk memilih pemimpin negara kita. Nah, tentunya untuk menjaga kerukunan, menjaga kebersamaan di antara warga masyarakat ini,
bahwa tugas kita bersama gitu Pak. ya kita merupakan warga yang baik, harus bisa menjaga, ya, betul harus sekali, bisa menjaga kebersamaan, kerukunan, agar tetap eksis negara kita dan tetap terjamin keharmonisan, ya, Betul, kehidupan penting sekali itu. bernegara, kehidupan bermasyarakat. Ya, tentunya di sini kuncinya adalah saling menghormati, Ya, saling menghargai, betul. toleransi di antara warga negara yang satu dengan yang lain. Nah, tentunya di sini kita juga sebagai manusia yang memiliki rasa egois, kita harus bisa meredam ataupun bisa meminimalisir Betul, harus diminimalisir. rasa egois kita untuk mau menerima perbedaan, Betul. harus mau menghormati orang lain, menghargai orang lain, Betul. yang pada akhirnya kalau kita mau menghormati orang lain pun akan menghormati kita, akan menghargai kita. Sekali. Itulah yang dikatakan sebagai eksistensi diri. Kita akan bisa eksis karena mau menghormati orang lain, sehingga kita pun dihormati oleh orang lain, akan bisa hidup bersama, akan melahirkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, sangat inspiratif sekali teman-teman. Kita sudah melewati proses pemilu, kita ini masyarakat yang multikultural tadi, sesuai tema kita, eksistensi diri kita itu adalah saling menghargai. Tadi 4 pilar itu penting, dan bahkan nantinya itu akan menumbuhkan jiwa kenasionalisme kita, bela negara kita, jiwa patriotisme kita. Negara kita ini harus kita jaga bersama teman-teman. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba oleh siapapun. Kita harus bersama-sama memajukan negara ini. Kita harus bersama-sama menjaga ketentraman, kedamaian, kebersamaan di negara ini. Mungkin cukup dari kita di sore hari ini obrolan inspiratifnya. Terima kasih Bapak Dr. Nawawi M. Hum sudah menyempatkan waktunya. Wah, ini sangat-sangat luar biasa di sela kesibukan beliau ini sebagai Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah. Beliau menyempatkan diri untuk berbagi ilmunya tentang multikultural di Indonesia ini. Sekali lagi teman-teman yang di rumah, Sobat Dakwah, silahkan jangan lupa di subscribe YouTube kita di bawah ini, tinggal diklik saja. Kemudian ada Instagram kita juga, nanti boleh dibantu juga teman-teman di follow, kemudian disebarluaskan, yang gratis, yang bayar Gusti Allah. Gitu. Monggo teman-teman dibantu untuk kita bersama-sama mengembangkan Fakultas Dakwah dan demi keilmuan dan kita untuk bersumbangsi di negara kita ini. Mungkin cukup sekian dari kami sebagai moderator dan narasumber, pamit undur diri. Sampai bertemu di obrolan Islam inspiratif berikutnya. Dan teman-teman yang sedang menunggu buka puasa atau yang sedang nyantai pada sore hari ini, selamat melanjutkan kegiatan selanjutnya. Mohon maaf jika ada yang kurang atau yang salah-salah kata dari kami berdua. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.